sudah di atas mobil, pastikan cara starter mobil dulu. Ya, ambil kontak ke depan. Terdengar? Ya, udah mati itu baru starter. Ya, pas. Mesin mobil sudah hidup. Untuk nyaman di dalam mobil supaya tidak panas, AC satu saja. Tangan kiri kan bisa. Biar nggak jauh gitu ya. Oke. Pendinginnya. Ya. Oke. Karena sudah sore, jangan full. Oke, ya. Sudah. Oke. Saya pinjam sebentar, ya. Oke, biar bisa lihat ke belakang. Oke. Mesin mobil sudah hidup, jadi kita sekarang adalah perkenalan di bawah. Di bawah ada 3 pedal ya, seperti yang saya bilang tadi, gas dan kopling. Sekarang tekan koplingnya sekarang full. Ya, jangan disisakan. Ini sudah. Saat kita tekan kopling full, bayangkan kita di jalan ya mengendarai mobil sambil pegang setir, tentunya ya. Kurang kemana? Joknya? Enggak, maksudnya ini. Joknya maksudnya tempat duduk kurang kemana, cari tempat duduk nyaman, titik duduk nyaman. Sudah pas? Sudah? Nggak kurang ke belakang, nggak kurang ke depan? Pas, sementara pas ya. Oke, pas kopling. Oke, tekan lagi kopling full, buka kopling pelan, habis. Tekan kopling full, buka pelan, habis. Tekan kopling full, buka kopling pelan, habis. Full koplingnya, hitungan 3 habis. 1, 2, 3 habis. Terus seperti itu. Yang sampai kayak punya kotoran. Cis, ya. Jadi penekanan kopling boleh-boleh saja, cepat. Ya, kondisikan sesuai kebutuhannya. Kalau perlu pelan ya pelan ya. Full, full gerak. Oke. Untuk pembukaannya sekarang ya, kapan dan dimanapun, dan walaupun dalam situasi kondisi kita terburu-buru nanti di jalan, koplingnya terus pelan, dan pelan, habis dengan tidak. Ya, full koplingnya, tak lagi kopling pelan, habis. Tekan kopling full lagi, tekan kopling pelan, tekan full, tekan kopling, tekan kopling, buka kopling. Tekan kopling, buka kopling. Ya. Untuk pembukaan kopling, tumit kaki tetap di lantai ya. Jadi kakinya cuma digeser aja ke belakang gini ya. Kurang ke mana? Kurang ke depan. Enggak, maksudnya ini. Ini diangkat coba ya. Kalau joknya kurang ke depan saya dorong. Enggak terlalu ke depan. Coba tekan lagi full. Buka kopling pelan. Tumit kaki tidak boleh jinjit, apalagi tinggi ya. Terlalu maju. Ya, mundur dikit. Maju dikit, stop. Full koplingnya. Kalau kewalahan kita pakai sendal, besok hari kedua pakai sepatu ya. Oke. Kak pelan. Jangan terlalu pelan. 1, 2, 3 habis. Full koplingnya. Kak kopling pelan. Ya. Tekan kopling full. Buka kopling pelan. Ya. Penekanannya sudah pas ya. Dari mana tahu? Penekanan kopling sudah pas itu ya. Ada yang ngasih tahu? Enggak sih. Sisi atas, sisi bawah kopling ya. Sisi bawah yang harus ditekan. Kaki yang menekan bagian ini. Ujung telapak kaki atau pangkal jari seperti ini. Itu sudah pas ya, full. Kak kopling pelan, habis. Full koplingnya. Kak kopling pelan, habis. Oke. Untuk kopling sudah sih ya. Tadi itu. Kapan kita menekan kopling? Saat masukkan gigi. Full kopling. Yang kedua, saat mobil jalan pelan mau berhenti. Full kopling. Yang ketiga, saat mobil jalan pelan tapi tidak niat kita berhenti. Setengah kopling dia. Kenapa setengah kopling? Supaya bisa gerak. Dah, itu saja sih untuk koplingnya. Sekarang posisi kaki di gas dan rem. Kaki kanan. Kaki kiri hanya satu tugasnya, yaitu kopling ya. Jangan sampai kaki kiri membantu ke kanan. Atau yang di kanan bantu kopling, jangan ya. Posisi kaki antara gas dan rem miring ya, atau nyerendeng. Oke, dah. Tumit kaki tepat berada di bawah rem, kayak gini dia. Untuk perpindahannya kaki ke gas ke rem,
Ya, jadi jangan sampai tumit kakinya pindah-pindah, itu kurang gesit ya, karena perlu kegesitan nanti kecepatan kaki untuk perpindahannya. Nah, pindah-pindah terus, tapi jangan disentuh. Nah, terus sambil disebutin mana gas, mana rem, gas rem, gas rem. Nah, terus ya itu terus. Oke. Dan untuk khusus di gas ya, khusus untuk di gas, sentuhan kaki atau kaki menekan di gas. Jadi gas setengah ke atas kelihatan, setengah ke bawah yang kita tekan. Maju dikit, terus, nah stop seperti itu, nyerendeng. Maju lagi dikit, turunin dikit, sip, dah pas seperti itu. Sekarang posisi krem, sekarang kaki krem, pindah krem, ke gas. Keren ya, itu kesulitan sendalnya ya. Oke, nggak apa-apa ya, asal jangan nyeker aja dulu ya, nanti kebiasaan nyeker nggak bisa pakai alas kaki. Yang terpenting tetap pastikan aja, walaupun kita nyentuh dinding kanan itu sisi mobil ya, coba agak kanan dikit, lagi, top, seperti itu dah ya. Kaki krem sekarang, ke gas, krem, gas ya, itu karena sendalnya ya. Oke, nggak apa-apa, usahakan saja, tapi hari kedua pakai sepatu ya. Terus pindah-pindah. Ah, itu kan bagus tuh, enak tuh, dapat ya. Oke, sudah. Sentuh sekarang gasnya, tapi jangan tekan dulu, sentuh saja, dah. Sekarang saya suruh untuk sentuhan gas halus, kayak tadi saya bilang, sentuhan pantat bayi ya. Gimana caranya nyentuh bayi itu ya, tekan sedikit supaya tidak bangun ya. Sentuh pelan, niatkan supaya ada suara atau dengungan mesin. Yuk. Tahan stabil, sentuh gas lagi dikit, tahan stabil seperti itu. Nah, itu di dua ya, jadi kalau bisa turunin sampai 1,5 saja, stabil ya, nggak apa, jangan takut salah ya, apapun nanti jangan takut salah, yang terpenting kita tetap berusaha supaya benar, itu aja. Stabil. Ya, sudah. Ya, tinggal berusaha saja nanti ya. Oke, kita lanjut ke setir. Cara memutar setir atau cara megang setir ya. Jam 3, jam 9 kalau di jam. Tetap titiknya di sini dan di situ saja ya. Jangan titiknya di sini nanti. Ya. Itu hanya di awal. Nanti kalau sudah bisa, udah menyatu ya, beda lagi ceritanya itu ya, entah seperti apa. Itu nyaman-nyamannya gue gitu ya. Kalau sekarang supaya lebih cepat prosesnya untuk bisa ya, seperti ini. Dah, jangan dirobah-robah, dan lubang gede di atas, lubang kecil-kecil di bawah. Ini mencirikan roda mobil depan lurus. Gitu ya. Putar setir ke kiri 1 kali putaran. Jangan pindah tangan ya. Terus putar, terus diam aja tangannya, terus stop. Supaya tangannya tidak melilit, pastikan lepas tangan kiri. Mana kiri? Lepas tangan kiri, putar tangan kanan, terus putar, terus ambil titik tangan itu lagi, tangan kiri. Dah, putar lagi. Terus putar. Seperti itu. Itu gerak lambat. Sekarang coba dicepetin, kanan coba sekarang. Kiri boleh. Sip. Stop. Nah. Sekarang putar lagi sedikit ke kiri, tahan. Udah mentok kan? Kiri lagi dikit. Tahan mentoknya itu ya. Kalau sudah mentok seperti ini, jadi rodanya seperti ini dia. Melenceng ya. Nah, sekarang kita cari tahu dari mentok ke kiri seperti ini. Sekarang mentok setir ke kanan supaya rodanya seperti ini. Berapa kali putaran? Dihitung sekarang ya. 1, terus titiknya 3 ingat, 4. Nah, udah berarti 4 ya. 4. Dari mentok ke mentok itu 4 ya. Dari mentok ke lurus kira-kira berapa ngembalikan setir? Stop. Diam, jangan dikembalikan dulu, mentokin saja. Oke. Lihat ini saja, setir diam. Dari mentok ke mentok itu 4.
Dari mentok ke lurus 2. gampang kan? Iya. Kembali 2 kali putaran. 1 2, pastikan saja ketekannya pas. Maka dengan demikian roda mobil depan lurus seperti rokok ini, nggak melenceng lagi. Itu ketekannya ya. Itu rumusnya, pemahamannya. Kalau kita bingung cari roda lurus saat kita parkir nantinya ya, supaya lurus rodanya sebelum kita turun mobil ya, keluar mobil maksudnya ya. Kalau bingung mentokin saja, mentok kiri kanan nggak masalah, kemanapun prediksi kita mentokin itu lebih cepat ke sana, mentokin feelingnya ya. Ya awal gajah, tapi kalau dari hampir mentok ke kiri kita bawa kanan agak lama aja seperti itu ya. Oke. Yang penting mentokin setir, bebas mentokinnya entah ke kiri entah ke kanan, dari mentok ke kiri ataupun mentok ke kanan ya. Kembali 2 kali putaran, maka hasilnya seperti ini. Tinggal kita matikan mobilnya, keluar dah. Ini sudah roda depan lurus. Dah. Sekarang tinggal kita pelajari untuk mutar setir lagi yuk. Ya putar setir. Awas sembarang, tapi tangannya jangan seperti itu. Putar saja setirnya. Ya, sip. Stop. Kanan lagi sekarang. Terus ya, terus. Oke, kiri lagi. Kanan lagi. Lanjut kanan. Terus kanan. Lagi sekali. Kiri, terus stop. Nah, ini lurus nggak rodanya? Nggak tahu ya. Mentokin ke kiri, stop. Dari mentok 2 kali putaran, 1 2, tanpa turun pun kita sudah tahu roda depan lurus ya. Putar setir ke kiri lagi, 1 kali putaran, stop. Jadi rodanya miring ke kiri. Kalau posisi setir seperti ini, kita maju jalan ya, gerakin mobilnya ke depan. Dari setir seperti ini, rodanya seperti ini, berarti arah mobil kemana? Ke sana ya, nyemplung ke sana ya, ya nyerendeng deh ya. Kalau mundur sekarang, pantat mobil kemana? Di belakang? Ke kanan. Kanan apa ke kiri? Kanan apa kiri? Kiri. Kiri apa kanan? Kanan dah benar. Kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Yakin? Ya. Oke. Pastikan sekarang bayangannya bukan mobil, atau kita dari sudut pandang kita, dari perasaan kita di dalam mobil, kita ke kanan pantatnya ya. Anggap ini mobil, dari sudut pandang kita di luar mobil, setir ke kiri. Kalau maju ke sana ya, kalau mundur jitnya kemana? Pantatnya kemana? Kanan. Nih, kalau maju ke kiri kan? Kalau mundur? Oh, sama kiri. Kiri. Oke. Kiri. Ya, santai. Pahami? Ya, kayak motor, tip. Maju ke sana, mundur pasti pantatnya ke Ya. kiri ya. Ya. Yang ke kanan itu kepalanya, gitu. Ya. Iya. Ya kan? Oke. Ke kanan sekarang. 1 kali putaran, baru lurus. Kanan lagi sekali, lenceng ke kiri. Sorry, ke kanan. Dah. Kalau maju ke sana, kalau mundur jitnya ke kanan. Benar. Jadi pemahaman yang didapat di sini di setir, kemanapun putaran setir, setir akan mengarahkan rodanya kemanapun putaran roda setir ya. Jadi mobil mengikuti putaran setir dan putaran roda atau arah roda seperti itu ya. Kalau putaran setir ke kiri, otomatis mengarahkan roda ke kiri. Jadi pergerakan mobil juga mengikuti setir ya. Kiri, mundur jitnya kiri ya. Kalau maju kepalanya ke kiri. Dan sebaliknya, kalau ke kanan mengikuti kemiringan roda. Kalau maju ke kanan, kepalanya otomatis ke kanan. Kalau mundur, kanan juga. Dah, sekarang lurus nggak nih setirnya? Enggak. Kembali. Tuh. Dah, lurus. Seperti itu untuk setir, dan jangan dirubah cara putaran setir ya. Oke. Dan ingat juga pantatnya kemana kalau belok setirnya ya. Itu nanti pada saat kita mundur supaya tidak bingung ya. Lanjut. Cara klakson. Kiri kanan. Pencet. Ya, buat apa pukul klakson kalau hanya goyangan jempol bisa, ya kan? Efisien tenaga. Oke. Nanti saat kita santai saja, kebiasaan
seperti ini ya. Iya. Kalau kita marah, hancur klakson ya. Oke, jadi seperti ini saja. Oke, yang terpenting mobilnya klaksonnya bisa mencentit saja. Terot. Nah, ya, lanjut. Di bawah setir ada dua tuas kiri dan kanan. Apa kemarin tadi malam melihat video itu? Belum ya. Kalau belum, tiang terangin. Kalau sudah, tiang langkarin. Belum. Oke, ya. Untuk di kiri ya, tuas kiri ini dan tuas kanan yang itu. Tuas kiri itu tuas ini mengenalkan wipernya ya. Jadi kita bisa menggerakkan wiper dari tuas kiri. Pergerakannya ada yang ke atas, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Ya, bukan ke bawah sih ya, ke belakang ya pasnya ya, karena dia mengikuti as setirnya itu ya. Oke, kalau ini baru ke atas. Nah, coba tarik ke atas ke arah muka kita. Nah, lagi. Nah, itu apa? Coba tahan ke atas. Air ya, lepas. Jadi kegunaannya itu untuk ke atas, arahnya itu mengeluarkan air saat kaca mobil kita kotor ya. Kalau sudah keluar airnya, langsung hidup wipernya mati. Dah. Jadi hanya sesuai kebutuhan saja. Dah, matikan, mati sendiri. Kalau pergerakan ke depan, coba. Itu Lambat ya. bukan. Lepas. Pergerakan sekali ya. Oh iya. Ya. Apa ini artinya kalau bahasa Inggrisnya? Ini untuk embun. Ya. Oh, embun. Ya. Oh iya. Oke. Saya nggak tahu sih bahasa Inggrisnya ya, karena kebiasaan. Oke, itu semua ada kodenya, tapi berlinggis dia bukan bernesia ya. Oke. Kalau ke depan, nah itu hanya pergerakan sekali, yaitu untuk menyapu ya, menghapus embun, hanya sekedar embun atau hujan rintik-rintik hilang, hanya sekali, cis, sudah hilang. Dah. Kalau hujan rintik-rintik nggak mungkin kita terus seperti itu, capek kita ya. Jadi pastikan ini ada pergerakan yang lain lagi dari ke atas, ke depan dan ke belakang. Kalau untuk belakang itu ada tahapannya, ada yang 2 kali, ada yang 3 ya, tergantung mobilnya. Sekarang pergerakan ke belakang, bukan ke bawah ya, belakang sekali. Jeda, hidup lagi, jeda, hidup lagi, nurut dia sama saya. Tuh, nanti hidup lagi. Oh, sakti saja instruktur ya. Oke, nah itu ya. Jadi untuk kita untuk pergerakan yang jeda-jeda, hujan rintik-rintik saja, kita gunakan itu sekali. Kalau hujan tambah lebat, ke belakang sedikit sambil dijepit coba biar nggak kebablasan. Dijepit gini, tik. Nah, belakang sedikit, bukan ke bawah, belakang. Nah, ada slow. Itu ada kan kita low, slow, pelan dan lambat ya. Nah, dah. Itu kalau ada hujan yang agak lebat. Ya, deras sekali, belakang ngamuk, kembali. 1, 2, 3. Baru 2, 3. Dah, kalau 2 masih yang jeda-jeda itu ya. Oke. Kalau bingung nantinya saat kita mutar setir hidup, habisin aja ke atas, ke depan, mati dah dia. Tuh, ya. Lanjut ke tuas di kanan. Ya, tuas kanan itu berhubungan dengan lampu rating ya, lampu kepala, lampu utama di sana dia ya. Coba pergerakannya sekarang, rating kiri, rating kanan, matikan, rating kiri, rating kanan, matikan. Oke, kapan kita rating ke kiri? Belok ke kiri. Belok ke kiri. Kapan lagi belok rating ke kiri? Itu baru 1. Ada lagi. Kalau kita mendahului dari kiri, ya. Oh iya. Tidak ada larangan. Cuman kalau di jalan yang sempit naik ke trotoar kita, ya, maka itu dilarang. Kalau di bypass, ya, kebetulan di depan jalur kanan itu ada saja yang seperti itu karena berbanyak ya. Terlalu pelan sekali yang di depan, di kiri aman. Buat apa kita klakson? Udahlah cari aman gitu ya. Sen kiri, masuk ke kiri gitu ya. Terkadang seperti itu, ada main HP tapi jalur kanan lupa ya, terbuai ya.
karena urusan atau apalah, kita nggak tahu masalahnya dia ya. Yang penting saya bisa jalan, sen kiri tandain diri kita mau ke kiri. Yang ketiga, kapan lagi sen kiri ya, setting kiri pada saat kita dari jalan mau berhenti. Tadi kan kalau ya kalau perhatian sen kiri itu tandanya kita mau berhenti, ngasih tahu orang lain. Jadi ke semua itu adalah komunikasi kita nantinya dengan kendaraan lain supaya kita diketahui oleh orang lain ngapain saja kita ya, kita ya. Itu berarti kita mau berhenti, setting kiri ya, pelan dah, jangan sampai kita mau berhenti nyelewat kiri, nah itu bikin orang marah. Kaget. Ya kaget ya, udah kaget otomatis marah ya. Sen kanan saat kita mau belok kanan ya, lagi itu satu belok kanan. Yang lainnya apa kira-kira? Nyalip ke kanan ya, kebalikannya kiri saja. Lagi buat jalur kanan boleh, yang pastinya kita mau jalan ya, mau jalan ya. Jadi tandai diri kita bahwa kita mau jalan ya, supaya orang lain tahu bahwa kita mau jalan ya. Kembali itu ingat sen kiri, rating kiri, rating kanan ya. Kalau angkat ke arah kita, arah muka kita, arah setir, angkat tuasnya itu, angkat saja kayak ini, tik ya. Apa itu? Lampu kedip ya, lampu kedip. Kalau mata berkedip kan tik 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 ya, lampunya juga digituin, tak tak tak, cepet. Nah itu ngedip namanya ya. Lampu kedip digunakan pada saat kita ngasih atau tidak ngasih orang potong jalan atau orang mau mendahului, nah, nyebrang seperti apalah seperti itu ya. Jadi itu hanya sekedar warning aja ya, ngasih dan tidak ngasih. Di mana perbedaannya? Perbedaannya ada peluang atau tidak kita. Kalau ada peluang kita tetap jalan sambil kedip. Itu artinya kita tidak ngasih dia potong jalan dulu. Saya mau jalan. Kalau tidak ada peluang kita, ya kita jangan maksa, kasih saja dia. Kita pelan, tapi dia ragu. Terkadang seperti itu ya. Kedip langsung, tek, tek, ayo kita kau lewat. Saya kasih kau lewat. Itu artinya. Ya. Kalau mendelik, ya melotot, coba, tak diam. Mendelik kan, itu beda lagi ya. Oke, itu nembak namanya ya. Jadi digunakan pada saat malam hari ada kendaraan lain ya, jarak jauh. Kita tegur dia. Oh, lampumu itu menyilaukan mataku. Tembak, cerit. Dia nyelik, kita nyelik juga. Dia nunduk dah. Kita juga matikan ya. Dari kita nyelik ya, ngedip atau nembak, lepas dah. Nunduk dah dia. Bawa motor juga seperti itu, ada mobil ya kita jarak jauh aja pakai. Itu ya. Kalau sudah dia nunduk pasti itu ya tindakannya. Kalau kita sudah seperti itu akan sadar dia. Baru kita kembali. Ingat-ingat aja ya. Terus di ujungnya itu putar sekali. Nah, itu lampu senja. Digunakan senja hari ya, namanya aja lampu senja ya. Kalau sudah gelap putar lagi sekali. Ya, itu lampu utama ya, lampu yang gede itu ya. Tapi dia jarak dekat, digunakan di perkotaan ya. Kalau jarak jauh saat kapan digunakan? Kapan gimana caranya cari jarak jauh? Sorry. Ini dia ya. Nah, itu jarak jauh ya. Kembali jarak dekat dah. Tak, jarak jauh. Nah, jarak dekat. Kapan kita gunakan jarak jauh? Pada saat kita melintas di jalan sepi. Jarak jauh dah. Kalau ada kendaraan motor, apalagi mobil ya. Kalau sudah ada lampunya kelihatan, dah matikan. Nah, kalau tetap seperti itu ada kendaraan, ya kita dapat nasi kaleng nanti. Nasi kaleng. Silau. Ya, karena silau ya, pastikan matikan. Ya, saklarnya kembali 2 kali. Ya, sip. Itu aja sih untuk di sana ya. Lanjut. Ini indikator ada temperatur panas dingin mesin, bisa kita pantau di sini ya. Kalau di H panas, kalau di C dingin ya. Ini jarumnya ada tengah-tengah kan, itu normal. Kalau hanya manasin mesin saja sudah naik ke H, itu berbahaya ya. Jadi perlu diservis, bawa ke rumah sakit ya, rumah sakit mobilnya. Oke. Lanjut, yang ini tadi RPM ya. Tekanan gas saat mobil berhenti, ngegas ngoyong gitu gininya ya. Kalau yang ini ngegas saat mobil sudah lari, dah jalan ya, kecepatan gerakan mobil. Kalau yang ini bensin ya.
Kalau E full. Sorry, kalau F. F full. Kalau E Habis. ente. Ya, oke. Itu. Dan di sana yang terpenting ada logo. Logo pom bensin ya. Ada tanda panahnya kiri atau kanan? Ada. Kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Mencirikan? Tempatnya di kanan. Iya, lubangnya di kanan. Ya, tinggal kita mengkondisikan Iya. beli bensin ya. Kalau di kiri ya. Kalau di tengah belum ada ya. Enggak ada. Oke. Kayak nanti. Dah, nanti kalau sudah ada yang di tengah saya beli ya. Oke. Lanjut. Apa itu? Lampu darurat. Darurat. Ya, darurat. Apa kira-kira sering menggunakan ini? Ambulan. Ambulan. Ya, truk. Mm-mm. Semuanya darurat. Ambulan daruratnya cepat ya, karena bawa sesuatu. Ya, pasien ya. Kalau truknya pelan karena berat sekali bawa barang. Ini ya. Jadi kalau ada ambulan kita minggirlah ya, kasih dia. Kalau ada truk menjauhlah. Kalau ada selah masuklah kita. Salib. Ya, salib dia ya. Oke. Kita juga nanti kalau kita bawa mengendarai mobil ya, nah kayak ini ya, ini kan belajar ya, nggak ada logonya, ya tentu dia pakai ini. Iya. Ini kita kan ada logo ya, lambangnya, julnya kan ya, nah kita nggak perlu. Tapi terkadang kita seperti ini juga, terkadang orang yang tidak mengerti, tidak mau tahu ya, tahu tapi dia tidak mau tahu, kita pakai itu, gitu ya. Lanjut, matikan. Oke, dan sekarang mobil apapun ada dua rem, manual matic sama ya, rem kaki dan rem tangan tadi sudah ya. Oke, tinggal kita sudah cara kerjanya ya. Kalau itu tidak bekerja harus ini ya, kalau ini mau turun harus itu ditekan. Nah sekarang cara nurunin ya, ini kalau sudah naik dia aktif ya, ngerem. Jadi kita santai di sana. Kita mau turun ini, kaki ke rem kaki, dah. Tinggal kondisikan aja, ini tanyakan penurunan apa datar ya. Kalau datar ya santai saja, tapi tetap kakinya di sana. Nah, cara nurunin rem, jadi ini ditekan ringan saja ya. Tekan ringan, angkat, nah, ya. Seberapapun tekanan kita, kalau kita nggak ada angkatan ini, tuasnya ini tidak mau turun. Kalau sudah mau turun, itu tandanya kita sudah bisa turunin ini. Tuas. Oh ya. Untuk ngerem nggak perlu kita tekan. Dah. Bisa sih nekan ya. Cuman terkadang untuk pemula ini nggak maksimal. Ah gitu ya. Sudah ngangkat turun lagi ya. Jadi pastikan saja. Cuman perbedaannya berisik sama tidak ada suara. Nyaris tidak ada suara, cuman ada sih suara sedikit ya. Oke. Coba turunin. Turun dah. Rem. Jangan tekan, angkat saja. Ujungnya dikit diangkat ya. Ujungnya dikit ya, di sini, bukan di sini ya, di sini ya. Ya, turun lagi. Nah, lebih maksimal sekarang rem. Rem lagi. Maksimal. Angkat keras. Nah, itu ditanyakan kita harus seperti itu ya. Kalau di datar sih nggak masalah ya. Nah, kalau ditanyakan nanti, seperti itu. Baru mobilnya diam ya. Sekarang dengan kekerasan seperti itu ya. Ini keras maksimal ya. Coba bisa nurun nggak? Nggak bisa. Supaya bisa sekarang nurunin gimana caranya? Jadi tekan ringan ya. Pegang itu, tekan, dah, baru angkat keras. Pesuang tenaga dalam apalagi. Berarti tenaga dalam harusnya. Oke, itu ya. Sekarang rem. Sip, dah. Yang terakhir. Persneling, gigi, gear sama ya. Oke. Lihat coba sini sekarang. Ini namanya tuas persneling. Tuas gigi ya. 1, 2, 3, 4, 5 R. Itu ada angka. Itu gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5 R. Mundur ya. Ya. Ini angkanya semuanya untuk maju. Sekarang kita cari tahu ini adalah posisi netral atau tidak masuk ya. Dia berada di antara 3 dan 4. Di titik ini. Pas di garis, karena itu ini netral kan. Pas di garis kan diam dia ya.
Nah, bisa digeol dia ke kiri dan ke kanan. Itulah ciri netral. Kalau kita ragu saat kita melihat saja, ini netral apa gimana? Itu aja. Oh iya netral, itu ya. Oke. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5 R ya. Jadi 1, 2 itu bagian kiri. Bawa ke kiri, maju, mundur. Kalau 2. 3 dan 4 tinggal maju mundur juga, tidak kemana-mana. 5 dan R bawa setir ke setir. Ini tuas bawa ke kanan dulu, baru ke depan atau ke belakang. Oke. Saya contohin untuk pergerakannya, tekan kopling full. Karena itu syarat untuk gerakin ini ya. Full kopling udah. Coba sekarang gerakin ya. Sebelum saya nyontohin, ada bayangan tadi itu? Ya, gigi 1 sekarang. Ya, pegang setirnya. Jangan lepas kopling ya. Oke. Dia mobilnya mati ya. Bukan kecos kebar, bukan. Nggak ada sayap dia ya. Jangan terlalu takut ya. Oke. Jangan melepas kopling. Kalau capek bilang ya. Karena ini lama. Dah, diam ya. Kopling tetap. Dari 1 ke 2. Oke. Dari 2 ke 3. Dari 3 ke 4. Dari 4 ke 5. Iya, dari 5 ke 4. Dari 4 ke 3. Dari 3 ke 2. Dari 2 ke 1. Ya, pas. 1. Netral. Oke. Kalau sudah netral, berarti kita bisa lepas kopling. Oke. Saya contohin sekarang untuk halusnya, tapi tadi sudah benar sih ya, cuman supaya bisa halus. Tekan kopling full. Dah. Saya cari dari 0, dari netral, gigi 1. Ini tangannya. Dah. Ini posisi tangan 3 dan 4. Ya, karena 1 dan 2 mau cari kita ya. Gini tangannya. Ya, supaya bisa kita baru ke depan. Dari 1 ke 2, tahan ke kiri. Bawa ke belakang. Dari 2 ke 3, pakai telunjuk aja bisa. Ya, jadi di 3 kan, bagian tengah, tangannya gini. Tapi jangan gitu ya, kasihan kukunya nanti kalau panjang kukunya ya. Jadi kalau genggam gini, lemes saja. Ya. Dari 3 ke 4, nggak usah 5, kebanyakan ya. Kita belajar paling sampai gigi 3 aja ya. Dari 4 ke 3. Nah, dari 3 ke 2. Dari 2 ke 1. Netral. Coba. Dari netral gigi 1. Pegang setir. Belum. Full koplingnya dulu. Oh iya. Syarat. Full kopling 1. Pegang setir. Dari 1 ke 2, tahan ke kiri, bawa ke belakang. Tahan ke kiri. Kiri mana? Ya, bawa ke belakang. Oke, pegang setir. Dari 2 ke 3, dorong, lepas, dorong. Santai, jangan dipaksa. Coba 2 dulu, jangan dipaksa ya. Salah. Kiri, belakang. Ya. Dorong, lepas, dorong. Cari 3. Dorong, lepas, dorong. Jangan digeol. Dorong, lepas, dorong. Dah. Itu lebih halus ya. Dari 3 ke 4, belakang. Dari 4 ke 3. Dari 3 ke 2. Kiri, belakang. Oke, dari 2 ke 1, kiri, depan. Tahan ke kiri, depan. Dari 1 ke 2, tahan kiri, belakang. Dari 2 ke 3, dorong, lepas, dorong. Nah, oke. Dari 3 masih kasar ya. Dari 3 ke 4. 4 ke 3. 3 ke 2. Kiri, depan, kiri, belakang. Ya, dari 2 ke 1, tahan kiri, depan. Netral. Coba cari 2, kiri, belakang. Kiri, belakang. Stop. Dari 2 ke 3. Paham? Ya, 3. Oke, mantap. Dah, netral.